بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga ketika dibuka benteng yang menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Benteng apakah yang menghalangi mereka keluar? Benteng yang pernah dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun oleh Zulkarnain atas permintaan suatu suku yang tinggal di antara dua gunung yang sangat amat besar. Di lembahnya mereka tinggal, di mana kaum itu tidak mengerti dan tidak memahami bahasa. Ya. Ini terdapat ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 93, 94 dan seterusnya. Jadi mulai dari ayat 93 tuh. Ketika Zulkarnain alaihi salam, ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan beliau adalah Malikus Saleh, Malikus Saleh, raja yang sangat amat saleh. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mereka adalah Al-Malikus Saleh, beliau adalah Al-Malikus Saleh. Sampai di antara dua gunung yang sangat amat tinggi, wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Ia mendapati suatu kaum, suatu masyarakat yang sama sekali hampir-hampir tidak memahami bahasa. Jadi Zulkarnain yang membawa bala tentara yang demikian besar, perlengkapan yang demikian canggih di masanya, ketika tiba di negeri itu sulit berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat memiliki bahasa yang sangat amat aneh, susah dipahami. Maka Zulkarnain mencari penerjemah. Tidak dapat penerjemah langsung, ma'asyarul muslimin. Jadi ada 30 bahasa, dikatakan ada 30 bahasa untuk sampai ke kaum itu. Ada 30 bahasa penerjemah. Jadi dari bahasa itu diterjemahkan ke bahasa satunya, lalu ke bahasa yang lain, membutuhkan 30 penerjemah. Saking susahnya bahasa kaum itu. Sampailah satu kalimat permintaan mereka. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu mufsiduna fil ard. Mereka senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka keluar dari antara dua gunung. Selalu keluar dari tempat itu, dan ketika mereka tiba di kampung, semua mereka rampas, semua mereka siksa dan seterusnya. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka maukah engkau wahai Zulkarnain, kami berikan upah agar engkau membuatkan untuk kami benteng yang menghalangi mereka datang ke negeri kami, ke kampung kami. Zulkarnain, Allah Subhanahu wa taala Allah telah berikan kepadanya kekuasaan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna makkannahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in
sababa. Inna makkannahu fil ard. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya tamkin, kekuasaan di bumi ini. Lalu kami berikan pula kepadanya sababan, wasilah. Semua sarana Allah kasih kepada Zulkarnain. Dia ingin mengeluarkan besi dari bumi, Allah kasih sarana untuk itu. Dia mau mengeluarkan air dari bumi, Allah berikan sarana. Semua sarana dan wasilah diberikan oleh Allah kepada Zulkarnain. Oleh karenanya, dia berjanji untuk menggunakan semua sarana yang Allah karuniakan itu untuk mengajak manusia berdakwah. Maka dia habiskan waktunya untuk berdakwah. Tidak hanya di negerinya, dia kelilingi semua dunia ini. Semua dunia ini dia kelilingi. Dalam riwayat dikatakan, dia mengelilingi bumi ini dalam rentang waktu 500 tahun berdakwah. Subhanallah. Dan ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Karena usia umat terdahulu itu memang panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam masa berdakwahnya berapa? 950 tahun. Usia Nabi Nuh berdakwah, itu usia dakwah. Usia dakwah Rasulullah 23 tahun ya. 23 tahun. Usia hidup Rasulullah 63. Usia dakwahnya Nabi Nuh berapa? 950. Itu belum usia hidup ya. Belum usia hidup. Berarti usia hidup Nabi Nuh 1000 lebih. Ya. Di mana yang 1000 lebih itu 950 dipakai untuk berdakwah siang dan malam. Maka Zulkarnain memanfaatkan usia hidupnya 500 tahun keliling penjuru bumi sampai tiba di tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Dan sampailah dia menjumpai satu kaum yang aneh luar biasa. Hampir-hampir tidak bisa memahami bahasa. Saking terpencilnya tempat mereka tinggal. Antara dua bukit, antara dua gunung yang tinggi. Nah, kalau di arah kitab ini ya, kitab Nihayatul Alam, dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa negeri yang ditemukan di situ masyarakat yang tak memahami bahasa di antara Azerbaijan, ya. Memang negeri pegunungan di situ. Di sana ditemukan. Ala kulli hal, Zulkarnain pun memenuhi permintaan masyarakat aneh itu. Beliau mengatakan, Inna ma makkanni fihi rabbi khair. Sesungguhnya apa yang telah Allah kuasakan atasku itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan. Artinya Zulkarnain tidak ingin meminta upah yang ditawarkan oleh masyarakat itu. Karena Allah telah memberikan kepadanya kekuasaan yang sangat amat luas dan memberikan sarana yang sangat amat lengkap untuk beliau. Tidak perlu dibayar. Dia punya bala tentara sangat amat banyak, para ahli juga sangat banyak. Dalam perjalanannya semua ahli dibawa. Ya dokter, ya petani, ya ahli bangunan, ya ahli besi dan seterusnya dibawa oleh Zulkarnain dalam perjalanan rihlanya berdakwah. Hingga pada akhirnya Zulkarnain membangunkan untuk mereka benteng yang sangat amat kuat dan kokoh. Dari mana dibuat benteng itu? Dari besi. Fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra. Bantu saja saya dengan kekuatan kalian. Atuni zubaral hadid, berikan saya besi-besi.
Sehingga ketika besi-besi itu dipancangkan setinggi dan gunung itu, Zulkarnain mengatakan umfuhu, nyalakan api. Maka mereka pun menyalakan api, meniup api. Hatta idza ja'alahu nara, hingga ketika besi-besi itu telah dijadikan seperti api, meluber, meleleh. Qala atuni ufriq alaihi qitra. Berikan aku tembaga-tembaga yang sudah diencerkan itu. Jadi bala tentaranya yang banyak itu disuruh untuk memasak tembaga. Lalu dituangkan ke cairan-cairan besi, tembaga-tembaga itu. Sehingga menyatu dengan besi, menyatu dengan batu. Subhanallah, menjadi benteng yang sangat amat kokoh dan kuat. Lalu beliau mengatakan, hadza rahmatun min Rabbi. Inilah rahmat Tuhanku. Dan beliau mengatakan, hadza rahmatun min Rabbi, fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka'a. Kalau sudah datang tiba waktunya yang dijanjikan Tuhanku, maka benteng yang aku ciptakan ini akan runtuh. Jadi yang meruntuhkannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya di dalam riwayat Abu Daud rahimahullah, Rasulullah menceritakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj semenjak dibuat benteng yang menghalangi mereka keluar itu, mereka setiap hari datang di hadapan benteng itu. Mereka menyaksikan ini benteng ini kuat sekali, tinggi, licin, tidak bisa didaki dan tidak bisa ditembus. Maka semenjak itu mereka berusaha untuk melobanginya. Setiap hari mereka datang untuk melobanginya. Sehingga ketika mereka mampu melobanginya dan tinggal sedikit, ya, mereka pun mengatakan di sore harinya, kita istirahat dulu. Besok kita datang untuk menyempurnakan galian ini. Ketika besok paginya mereka datang, mereka menemukan bahwa ternyata hasil galian mereka kemarin kembali utuh seperti semula. Begitulah setiap hari, hingga jika tiba waktunya yang telah Allah kehendaki bagi mereka keluar melalui benteng itu, Allah mengilhamkan kepada salah seorang di antara mereka kalimat insyaallah. Allah mengilhamkan kepada salah seorang di antara mereka kalimat insyaallah. Lalu ia mengatakan kepada teman-temannya yang jumlahnya sangat amat banyak itu, kita istirahat hari ini, besok kita datang lagi, dan insya Allah kita menyempurnakan galian ini. Dan ketika besok paginya mereka datang, mereka mendapati galian itu tetap seperti semula, tidak tertutup kembali.